tantangan buat seorang Iwan Bule tentu berbeda. Tetapi itu tadi, apa yang dijanjikannya, apa yang diucapkannya, menurut saya belum banyak yang terrealisasi. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Kali ini Gocek Bung Toel memang sengaja mau mengambil momentum kemerdekaan Republik Indonesia dengan sepak bola dan juga PSSI. Ada kaitannya karena PSSI lahir tahun 1930, 15 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Didirikan oleh Insinyur Suratin Sosro Sugondo tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta. Jadi ini tidak bisa dipungkiri pada masa itu adalah sebagai alat perjuangan kemerdekaan. Jadi boleh dibilang mungkin PSSI adalah organisasi kemasyarakatan yang non-politik yang sudah mengklaim atau menyebut keindonesiaan. Ada huruf I di belakang PSSI yang artinya Indonesia. Jadi bisa jadi satu-satunya organisasi kemasyarakatan yang berani menyebut I di belakang organisasinya. Sudah mengklaim Indonesia, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Sementara kita sendiri baru merdeka tahun 1945. Jadi itulah sejarah panjang dari PSSI, bagian dari sejarah atau alat perjuangan kemerdekaan kita, bangsa ini. Jadi cukup panjang dari sejak 1930 sampai kemudian sekarang sudah Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan, Ketua Umum PSSI yang ke-17. Dari catatan yang saya lihat, dari yang saya baca adalah Ketua Umum PSSI yang ke-17 dari sejak Insinyur Suratin ke Muhammad Iryawan atau yang akrab dipanggil Iwan Bule. Jadi saya mau refleksi, mau kasih highlight dari setiap periode. Sepak bola memang berkembang sedemikian rupa, sangat dinamis. Organisasi sepak bola, federasi pun berubah banyak karena memang harus mengikuti perkembangan zaman. Begitu juga PSSI sejak didirikan terus berkembang wajahnya menjadi seperti saat ini. Tentu tantangan waktu 1930-an sebagai alat perjuangan, Insinyur Suratin menghadapi tantangan yang lain. Contohnya adalah karena saat itu kan ada organisasi sepak bola sendiri yang didirikan oleh Belanda, NIVB, Nederland Indische Voetbalbond, yang kemudian berganti nama jadi NIVU, NIVU, Nederland Indische Voetbal Unie. Nah, dalam situasi yang ada organisasi atau federasi lain di suatu negara di negeri ini, Suratin mendirikan PSSI. Awalnya Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Waktu berdiri 19 April, tapi kemudian diganti menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia di Kongres Solo tahun yang sama, tahun 30. Itulah tantangan Insinyur Suratin, salah satunya ketika mendapat undangan untuk tampil di Piala Dunia tahun 38 di Prancis. Undangannya nyampainya ke NIVU, tapi waktu itu NIVU tetap sampaikan juga ke Insinyur Suratin. Hanya memang Insinyur Suratin tidak berkenan karena tidak atas nama Indonesia nanti mainnya. Lalu kemudian benderanya pun bendera Hindia Belanda, jadi bukan bendera Indonesia yang diinginkan oleh Suratin, termasuk kostumnya. Tapi Insinyur Suratin juga tetap memberikan toleransi atau kebesaran hatinya bahwa jika ada pemain Indonesia yang dianggap bagus dan terseleksi masuk, silahkan ikut. Jadi tidak menghalangi potensi putra Indonesia yang punya kemampuan sepak bola masuk ke tim yang dipimpin oleh NIVU itu, yang ke-38. Jadi kalau saya sendiri tidak pernah menganggap bahwa 38 itu Indonesia, karena sejarahnya tidak bicara seperti itu. Insinyur Suratin menentang beberapa syarat yang diminta oleh NIVU. Kurang lebih begitulah refleksi atau tantangan di tahun-tahun awal
buat Insinyur Suratin sebagai founder dari PSSI. Berikutnya yang mungkin menonjol adalah di era Maladi ya. Di era Maladi itu kita sempat ranking 4 di Asian Games Filipina tahun 54. Jadi ranking 4 Asian Games 54 di Filipina. Lalu tahun 56-nya Olimpiade Melbourne yang sangat terkenal dengan draw satu-satunya dengan Uni Soviet itu. Lalu tahun 58-nya kita meraih medali perunggu di Asian Games 58 Tokyo. Jadi prestasi tertinggi sepak bola kita adalah medali perunggu Asian Games 58 di Tokyo. Itu di era Maladi. Mungkin era lain yang cukup menonjol adalah ketika ketua umumnya Bardosono. Itu tahun 70-an, di mana kita juga hampir selangkah lagi menuju Olimpiade Montreal 76. Waktu itu hanya kalah oleh Korut adu penalti di Senayan, Stadion Utama Senayan yang sekarang disebut sebagai Gelora Bung Karno. Generasinya Iswadi Idris, Anjas Asmara, Junaidi Abdillah, Risdianto dan kawan-kawan. Roni Paslah penjaga gawangnya. Itu mungkin highlight di era Bardosono. Lalu muncul lagi prestasi highlight terbaik adalah di era Ketua Umum PSSI Cardono. Asian Games atau semifinal Asian Games 86. Ranking 4 akhirnya karena kalah oleh Kuwait dalam perebutan medali perunggu. Asian Games 86 ranking 4, lalu 2 kali medali emas SEA Games 87 dan 91. Itulah medali emas terakhir kita di SEA Games 91 di era Cardono. Jadi era Cardono mempersembahkan 2 medali emas 87 dan 91. Lalu masuk ada era Pak Azwar. Ini unifikasi liga. Pak Azwar itu unifikasi liga yang dulu ada 2, Perserikatan Galatama jadi 1 di masa Pak Azwar. Lalu hanya di ujung kepemimpinannya ada skandal gol bunuh diri di Piala Tiger tahun 98 yang membuat kemudian Pak Azwar mundur dan digantikan oleh Agum Gumelar. Agum Gumelar catatan pertamanya adalah memindahkan final Liga Indonesia ke Stadion Kelabat Manado karena kondisi Jakarta yang waktu itu pasca kerusuhan Mei 98. Situasinya tidak kondusif. Pak Agum ambil inisiatif keputusan sebagai Ketua Umum PSSI saat itu memindahkan final Liga Indonesia yang juaranya PSIS ke Stadion Kelabat di Manado. Di masa Pak Agum juga mungkin legasi warisannya adalah lapangan timnas di ABC itu, lapangan timnas di kawasan Senayan, kawasan lapangan ABC. Itu adalah warisan Pak Agum dan 2 kali runner up Piala AFF ya. Pak Agum itu 2000 dan 2002. Lalu kemudian masuk eranya Nurdin Halid. Di masa-masa awal memang masih ADART waktu itu, tetapi di periode kedua masanya sudah masuk statuta. Jadi FIFA menurunkan statuta dan semua anggotanya, member association-nya harus memiliki statuta, maka disitulah di era Nurdin Halid mulai terjadi statuta. Tapi di era Nurdin Halid pun turbulensi mulai terjadi ya. Turbulensi organisasi cukup kencang dari Nurdin Halid lalu ke Pak Johar Arifin. Johar Arifin Husin itu terjadi dualisme kompetisi. Dan juga federasi waktu itu ya, PSSI, KPSI, kompetisinya ISL, IPL. Lalu kemudian terjadilah normalisasi lagi di 2013. Pak Johar masih melanjutkan, 2015 masuk Lanyala Mataliti, hanya sayang ada sanksi pembekuan dari pemerintah, dari Menpora yang kemudian berbuntut pada sanksi FIFA. Jadi seumur-umur PSSI berdiri sejak 1930, kita mendapatkan sanksi FIFA itu di tahun 2015. Baru dicabut lagi 2016 dan masuklah Edi Rahmayadi sebagai Ketua Umum PSSI berikutnya. Lalu kemudian tidak selesai masa jabatan,
ada PLT masuk, dan sekarang adalah Ketua Umum PSSI yang ke-17, Muhammad Iryawan. Yang saya mau sampaikan adalah di momentum kemerdekaan RI ini adalah bahwa, atau mengingatkan lah, bahwa waktu menjadi Ketua Umum itu ada banyak janji, ada program yang disampaikan oleh Iwan Bule kepada voter, kepada member, kepada stakeholder, kepada publik sepak bola Indonesia yang terekam oleh berbagai media massa. Misalnya waktu kampanye yang seperti terlansir oleh tirto.id, itu Iwan Bule menjanjikan subsidi untuk klub-klub Liga 1 15M, Liga 2 5M, lalu Liga 3 1M, kan seperti itu. Itu janji kampanyenya sebelum jadi ketua umum, dan begitu jadi ketua umum per November 2019 itu beberapa janji dan program dan dirilis oleh berbagai media, salah satunya misalnya Tempo. Itu beberapa poinnya saya sampaikan supaya tidak salah, karena ini seperti yang tercantum di temco.co tanggal 2 November 2019. Iwan Bule saat itu meraup suara mutlak, ya, menang mutlak total 82 voter, 82 suara dari 86 voter. Jadi menang telak ini, unggul tanpa mendapatkan perlawanan. Janjinya adalah misalnya satu, mewakafkan diri untuk sepak bola. Yang kedua, program sudah disusun dengan tujuan utamanya Piala Dunia 2026. Lalu 2020 akan memodernisasi program pembinaan. Tahun 2021 Indonesia juara di Asia Tenggara. Artinya tahun 2001 janji Iwan Bule, Indonesia sudah juara Piala AFF atau Piala SEA Games, medali emas SEA Games. Tahun 2022 juara Asia janjinya. 2022 Piala Asia berarti ini, entah apa yang senior apakah yang U23. Dan lalu juga salah satu janjinya adalah lolos Piala Dunia 2026. Itu janjinya. Di Tempo itu pun ditulis bahwa Iwan Bule berjanji menyiapkan lahan 30 hektar di kawasan Jabodetabek untuk dijadikan satu kawasan. Di dalamnya ada kantor PSSI, stadion dengan kapasitas 20.000, 4 lapangan latihan, dan fasilitas sains olahraga. Jadi luar biasa janji dan program-programnya. Lalu juga mungkin Indosport melengkapi di hari dan tanggal yang sama 2 November 2019 bahwa Iwan Bule juga berjanji di digitalisasi data sepak bola, yang lainnya sama dengan apa yang dilansir oleh Tempo, dan juga berantas match fixing. Yang agak berbeda mungkin yang dilansir oleh bbc.com Indonesia, judulnya adalah janji Ketua Umum PSSI terpilih, bebaskan PSSI dari oligarki politik dan modal, dorong berantas mafia bola. Ini menurut saya adalah janji-janji dan program-program yang luar biasa, walaupun realisasinya menurut saya masih sangat rendah. Makanya di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, di momentum Dirgahayu Republik Indonesia ini, Gocek Bung Toel mengingatkan refleksi berdirinya PSSI tahun 30 sebagai alat perjuangan Insinyur Suratin. Tentu berubah perjalanan zaman, dinamis perkembangan sepak bola, kita harus mengikuti, begitu juga federasi. Tantangan-tantangannya berbeda, tantangan Insinyur Suratin, tantangan Maladi, tantangan Bardosono, tantangan Ali Sadikin, tantangan Cardono, tantangan Agung Gumelar, tantangan Lanyala, dan sampai sekarang tantangan buat seorang Iwan Bule tentu berbeda. Tetapi itu tadi, apa yang dijanjikannya, apa yang diucapkannya, menurut saya belum banyak yang terrealisasi. Bahkan sejak era kepemimpinannya, kompetisi belum pernah bergulir, dan kita sedang menunggu kompetisi kick-off 27 Agustus ini. Jika kick-off terlaksana, maka itu adalah kompetisi pertama yang berjalan di era Iwan Bule. Yang lainnya, janji-janji lainnya, juara di Asia Tenggara tahun 2021, juara Asia tahun 2022, masih harus kita tunggu. Termasuk lolos ke Piala Dunia 2026.
Itulah janji-janjinya termasuk berantas match fixing. Jadi di kesempatan kali ini Gojek Bung Toel hanya ingin mengingatkan sekali lagi akan janji-janji dan program yang terucap ketika Iwan Bule terpilih sebagai Ketua Umum PSSI dengan angka atau suara mutlak 82 dari 86 voter. Sekali lagi, Gojek Bung Toel mengingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola dan tetap di Gojek Bung Toel.